Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan, kerinduan di dalam hati untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. Jikalau kita sudah mendapatkannya, kita membaca bersama-sama Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita membaca bersama-sama Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan sucikan kami, Tuhan tolong kami untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan kasihanilah hamba-Mu yang hina ini, biarlah dari bibir mulutnya hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan, dan biarlah kami semua boleh mengerti apa maksudnya daripada hidup dalam kesatuan. Tuhan pimpin kami semua, Tuhan berkati kami semua, dan kiranya tidak ada satupun dari orang-orang di tempat ini yang keluar dengan tidak membawa berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Filipi adalah kota kosmopolitan. Komposisi jemaat Filipi mula-mula itu menggambarkan pada waktu mula-mula saja sudah begitu beragam dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan lapisan masyarakat. Kita membaca di Kisah Para Rasul 16, kita bisa melihat bagaimana keragaman daripada susunan jemaat ini. Misalnya ada Lydia, seorang Yahudi dari Asia. Dia adalah seorang pengusaha wanita yang kaya dan dia adalah penjual kain ungu. Kemudian ada lagi seorang budak perempuan, mungkin dia adalah seorang Yunani asli. Kemudian kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 16 bagaimana jemaat Filipi mula-mula itu terbentuk. Ada kepala penjara ya yang melayani koloni kekaisaran ini, dan sangat mungkin orang ini adalah seorang Romawi. Dari permulaan saja kita bisa melihat keragaman daripada jemaat di Filipi ya. Dan kita tidak tahu persis apakah memang di Filipi kemudian mulai ada perpecahan, kita tidak tahu persis. Tetapi Rasul Paulus sangat menginginkan ya bahwa dengan berbagai latar belakang itu bahwa orang-orang di Filipi, jemaat di Filipi boleh sungguh-sungguh bersatu di dalam Tuhan. Nah, kita melihat ada latar belakang orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi. Kemudian kita lihat lagi ada pedagang, ada budak, ada tentara. Selanjutnya gereja itu berkembang. Pasti ada orang-orang lain lagi, pasti ada orang dengan latar belakang ataupun pekerjaan yang berbeda. Dengan latar belakang yang berbeda beragam ini, bagaimana gereja bisa tetap bersatu? Karena ada latar belakang budaya, ada latar belakang kebiasaan gitu. Bagaimana gereja ini boleh tetap bersatu? Di dalam kehidupan keluarga, suami istri cuma 2 orang aja. Itu pun tidak mudah ya. Karena apa? 2 orang suami istri datang dengan latar belakang berbeda. Oh, sama-sama orang Pontianak atau sama-sama orang Kalimantan Barat. Ya, sama-sama Pontianak tapi dari keluarga yang berbeda, dari kebiasaan yang berbeda, latar belakang
pendidikan yang berbeda, begitu banyak perbedaan. Itu berdua saja tidak mudah dan bergumul seumur hidup dalam pernikahan. Nanti siang ini adalah seri terakhir dari pembinaan keluarga mengenai bagaimana membangun dan bertumbuh bersama begitu. Nah, kita melihat bahwa tidak mudah untuk boleh sama-sama bersatu dengan berbagai segala macam ya latar belakang dan sebagainya. Dan Rasul Paulus sangat merindukan bahwa di dalam gereja, khususnya di dalam Filipi ini, sungguh-sungguh ada kesatuan. Nah, kita melihat bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Waktu dia tulis ada di mana? Ada di penjara. Namun meskipun dia ada di dalam penjara, bagaimana dia mengasihi jemaat Filipi, ada satu kedekatan, emosional antara Rasul Paulus dengan jemaat Filipi, dan bagaimana surat ini dipenuhi dengan sukacita Injil. Dan satu kerinduan daripada Rasul Paulus adalah supaya ada kesatuan di dalam umat Allah. Nah, kita melihat di pasal 2 ini, pasti Bapak Ibu yang beribadah di tempat ini sudah mendapatkan khotbah dari hamba Tuhan yang berbeda, karena ini adalah seri ekspositori ya. Jadi ini ada lanjutannya. Kita melihat pasal 2, ini bukan sekedar nasihat etika ya. Tapi ini adalah konsekuensi dari orang yang sudah percaya kepada Kristus, konsekuensi daripada orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mendapatkan anugerah. Jadi kalau kita melihat Rasul Paulus gak memulai misalnya begini, jadilah rendah hati supaya kamu bisa titik-titik dan sebagainya. Tapi Rasul Paulus mengatakan kalau kamu sudah menerima Injil, sudah menerima keselamatan, maka hiduplah demikian. Jadi kalau kita pakai bahasa sehari-hari, kita ini yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah diselamatkan, kita sudah dapat modal terlebih dahulu. Ketika kita sudah dapat modal, baru kita bisa melakukan ini. Misalnya, Tuhan sudah mengasihi saya, kita sudah dikasih modal, Tuhan mengasihi saya dulu, maka saya bisa mengasihi. Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya bisa mengampuni. Tuhan sudah berkorban untuk saya, maka saya bisa berkorban untuk orang lain. Saya bisa menyangkal diri demi orang lain. Seorang biblical counselor namanya Michael Emlet, dia memakai istilah efek air terjun. Efek air terjun itu apa? Air terjun itu kan dari atas turun ke bawah. Itu sebenarnya dia memakai dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 7 yang mengatakan bahwa karena Tuhan sudah menghibur saya, Tuhan sudah menolong saya, maka sekarang saya bisa menghibur dan menolong orang lain. Jadi Michael Emlet mengatakan ini efek air terjun diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 7, yaitu membantu kita di dalam penderitaan kita sendiri dan dalam pelayanan kita kepada orang yang lain yang berada di dalam keadaan kesulitan. Jadi kita sudah mendapat anugerah dari Allah Bapa di surga, mendapatkan kasih, pengampunan, pengorbanan dari surga, dari atas. Air terjun itu kan dari atas turun ke bawah, mengalir deras dengan otomatis turun ke bawah, terus mengalir. Kenapa? Karena mendapatkan berkat anugerah itu dari atas. Kita juga bisa mengatakan bahwa karena Tuhan sudah mengasihiku dari atas, Allah Bapa mengasihi kita dengan Kristus mati di atas kayu salib, dengan Roh Kudus yang boleh menggerakkan hati kita untuk boleh percaya kepadanya. Jadi kita lihat Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan berkorban untuk kita, Tuhan menghibur kita. Maka ketika kita sudah dapat modal itu, kita juga bisa bagikan itu. Tanpa ada modal, kita tidak bisa melakukan itu. Nah, kita lihat lagi di ayat 1. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
kita melihat 4 realitas rohani yang sudah dimiliki oleh orang percaya. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita punya apa? Kita punya nasihat di dalam Kristus. Kita mendapat apa? Penghiburan kasih. Kita mendapat persekutuan roh, kita mendapat kasih mesra dan belas kasihan. Nasihat dalam Kristus, yaitu Kristus sebagai kepala gereja. Kristus sebagai pengantara kita. Penghiburan kasih, kasih Allah yang menghibur, yang menenangkan hati kita. Ketika kita bergumul, apa yang menghibur kita? Ya, penghiburan bahwa kita adalah orang kudus. Kita juga adalah penderita. Kita juga adalah orang berdosa. Kita bersyukur Allah tidak pernah meninggalkan kita. Penghiburan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur mendapatkan penghiburan kasih daripada Tuhan. Kita juga mendapatkan yang ketiga, persekutuan roh. Persekutuan apa? Maksudnya Roh Kudus yang mempersatukan tubuh Kristus. Yang keempat, kasih mesra dan belas kasihan, yaitu hati Allah yang berbelas kasihan kepada umatnya. Kita melihat 4 hal ini bisa kita dapatkan itu semua karena pekerjaan Allah Tritunggal. Kita semua bisa berada di tempat ini, kita bisa punya kerinduan datang beribadah di gereja. Kita punya kerinduan mendengarkan firman Tuhan, kita punya kerinduan memuji Tuhan karena pekerjaan daripada Allah Tritunggal. Allah Bapa yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kedua, Tuhan Yesus, Dia yang diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dunia, mati untuk berinkarnasi dan kemudian mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kita. Dan kemudian Roh Kudus. Roh Kudus yang boleh menggerakkan hati umat pilihannya untuk boleh percaya kepada Kristus. Kita jangan menghina diri kita. Ketika kita boleh berkumpul ini pekerjaan Allah Tritunggal. Dan ketika kita bisa mendapatkan nasihat dalam Kristus, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan, itu pun pekerjaan daripada Allah Tritunggal. Nah, tujuan Paulus menulis surat dan di dalam kalimat-kalimat yang tadi kita sudah baca, yaitu kepenuhan sukacita melalui kesatuan Injil. Dia mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, satu, semua begitu ya. Di Paulus tidak mengatakan, wah saya bersukacita karena jemaat Filipi sekarang sudah kaya. Saya bersyukur karena jemaat Filipi sekarang sudah terkenal. Saya bersyukur karena jemaat Filipi sudah hebat. Tidak, tapi Rasul Paulus mengatakan, dia bersukacita karena jemaatnya sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, kesatuan yang disebut itu bukan artinya sama semua, seragam semua. Seragam itu kan sama ya, kalau kita pakai seragam sekolah, putih merah kalau SD, putih biru SMP, putih abu-abu misalnya untuk SMA. Atau setiap sekolah ada seragamnya, artinya semua pakai baju yang sama. Enggak seperti itu ya, bukan artinya sama semua. Sehati, sepikir, artinya kesatuan pikiran Injil. Satu kasih, kasih yang berpusat pada Kristus. Satu jiwa, kehidupan bersama yang dipersatukan roh. Dan satu tujuan, arah hidup yang sama, yaitu apa? Untuk memuliakan Allah. Kesatuan gereja itu bukan sama ya hobi. Ya, misalnya MRII Pontianak semuanya seragam, hobi makan duren misalnya, hobi makan coipan ya, atau hobi makan nasi kari, atau suka nonton drama Korea atau suka nonton drama Cina begitu ya, atau suka mobil, suka motor gede, atau suka Lee Min Ho, atau suka apa gitu ya. Bukan begitu ya. Kalau misalnya orang ada kesamaan dibikin klub, betul nggak? Klub suka motor gede. Wah, orang-orang kumpul jadi member,
main motor gede, keliling Jawa, keliling mana begitu ya. Atau misalnya orang hobi nanam kaktus, ada klubnya. Wah, semua yang nanam kaktus. Ada misalnya orang yang suka bikin sabun, ada klubnya, shop maker ya, mereka ada klubnya. Jadi kalau misalnya mau seragam sama, itu namanya klub ya. Itu namanya kumpulan ya, ada yang klub mobil Avanza, ada yang klub mobil apa, banyak sekali ya. Bahkan kalau orang suka bintang film atau selebgram atau apa, ada fans clubnya. BTS fans club. Bahkan BTS lagi itu ada anggotanya kan. Ada klub anggotanya suka sama siapa. Karena saya pernah ketemu seorang remaja. Dia bilang saya suka sama Jimin. Yang mana sih Jimin? Saya nggak tahu. Dia kasih lihat, ganteng kan? Ya biasa aja ya di foto. Gantungan kunci Jimin, BTS gitu ya. Kemudian apalah foto, apalah semuanya. Terus dia cerita, ini ya dia BTS ini lagi pergi ke Amerika. Kok kamu tahu sih? Oh, kita punya klubnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh BTS, kami tahu. Satu hari ketika lagi jalan-jalan, dia entah kenapa mesti dibawa-bawa itu foto BTS itu, digantung, dia pegang. Karena kami lagi ada di alam gitu ya, kemudian dia entah bagaimana ceritanya itu foto jatuh ke bawah gitu. Dalam hati saya, ya udahlah beli lagi aja ya. Tapi dia udah mau nangis anak remaja ini. Dan ada polisi dan kemudian lompat, kita nggak boleh lompat ya, lompat. Kemudian dia bantu ambil. Wah, dia senang sekali. Terus neneknya bilang, waduh kalau tadi nih polisi nggak ambil, mungkin dia udah nangis, mungkin dia udah sedih, mungkin dia apa ya. Saya pikir ya iyalah cuma begitu aja. Tapi karena dia suka sekali sama bintang film, bukan bintang film ya, penyanyi boy band gitu ya. Jadi dia benar-benar sangat suka gitu ya. Apapun dia tahu itu namanya klub. Kalau sama ya, mau apa kek, klub suka sepak bola ada, klub apa ada, semuanya ada ya. Nah, tapi gereja itu bukannya klub. Gereja itu heterogen. Gereja ada pria, ada wanita, ada tua, ada muda, ada kaya, ada miskin, ada berpendidikan sederhana, ada yang sangat berpendidikan, beda suku, beda warga negara. Gereja itu heterogen. Kalau misalnya persekutuan mahasiswa itu agak homogen. Kenapa? Ya namanya persekutuan mahasiswa. Masa lansia datang? Ya kecuali lansianya pembicara gitu ya. Tapi kalau misalnya persekutuan mahasiswa, ya mahasiswa mayoritas paling sama dosen atau kalau ada pembicara begitu. Semuanya mahasiswa. Jadi biasanya mahasiswa bilang, kayaknya daripada saya ibadah, saya lebih suka persekutuan mahasiswa. Kenapa? Karena enak semuanya muda-muda, sama-sama kalau ngomong nyambung. Kalau di gereja, ketemulah nenek-nenek, ketemulah kakek-kakek, ketemulah anak-anak. Meskipun anak-anak kebanyakan di sekolah minggu ya, tapi kalau di GRI Karawaci selalu ada satu minggu ibadah intergenerasi. Jadi dari bayi, balita, anak-anak, semua ibadah bareng-bareng dengan orang tuanya. Jadi di dalam ibadah itu ya ada nanti bayi nangis, ada apa cepat-cepat dibawa keluar, tapi nanti masuk lagi gitu ya. Dan mereka udah biasa beribadah gitu ya. Dan anak-anak yang udah biasa beribadah, dia itu seperti anak pendeta David Tong ya. Waktu masih kecil saya sudah melihat bagaimana dia bisa beribadah. Dia belum bisa nyanyi, mungkin usia 3 tahun, 2 tahun. Tapi kalau orang menyanyi, dia juga ikut kertas pujian, meskipun kertas pujiannya begini. Terus nanti baru ngomong nyanyi, dia belum bisa, tapi dia bisa haleluya, haleluya gitu ya. Padahal dia nggak bisa nyanyi semuanya. Tapi terus dia bisa duduk diam, berdiri, duduk, buka kertas begitu. Dia ikut terus ya ibadah intergenerasi gitu. Nah, biasanya umum gitu ya, sebulan sekali ada ibadah intergenerasi. Nah, gereja itu nggak bisa kita bilang MRI Pontianak cuma orang yang umurnya 30 sampai 50 ya. Kalau udah 50 setengah nggak boleh misalnya, nggak bisa.
Siapapun boleh datang. Mau pria, mau wanita. Kalau mau wanita semua itu namanya persekutuan wanita atau PA wanita ya. Atau kalau mau lansia semua itu namanya PA lansia. Ada di GR Karawaci ada PA lansia, PA wanita, ada PA pemuda, ada PA remaja. Tapi gereja itu semuanya ya, pria, wanita, tua, muda, kaya, miskin, berpendidikan sederhana, berpendidikan tinggi, beda suku dan sebagainya. Di sini pun kita lihat ada yang suku Batak, ada yang Chinese, ada yang Dayak, ada apalagi ya, ada gereja yang sangat bercampur. Kalau GRI Pusat sangat bercampur begitu ya, banyak sekali. Chinese ada, Batak banyak, Manado ada, Nias ada, semua ada ya, semua ada. Dan ada pria, ada wanita ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang yang saya pernah ajak orang ke gereja. Oh GRI, itu gereja yang kaya itu semua bawa mobil. Saya bilang siapa bilang? Enggak semua orang punya mobil, enggak semua orang kaya. Ada yang tukang jahit, ada yang ojek online. Ada yang buta huruf bahkan. Ada di dalam gereja. Ada yang buta huruf, ada yang bacanya enggak lancar. Tapi ada juga yang PhD, profesor datang beribadah. Bisa bayangkan enggak? Bahwa di dalam gereja berbagai rupa, bermacam-macam orang dari kalangan berbeda. Bayangkan nggak bagaimana pembicara, hamba Tuhan, pengkhotbah, pendeta berkhotbah. Loh, ada profesor nih, saya khotbah yang ini yang ini. Tapi ada juga yang sederhana gitu. Bagaimana khotbahnya gitu ya? Itu benar-benar minta belas kasihan daripada Tuhan. Jadi beragam. Nah, di Alkitab digambarkan gereja itu satu tubuh, tapi banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada telinga dan sebagainya. Dan kepalanya adalah Kristus ya. Berbeda-beda tetapi satu. Di bagian Alkitab lain, maksudnya di bagian lain daripada Alkitab, kita membaca bahwa gak bisa tangan kanan sombong. Mengatakan misalnya, tangan kanan lebih hebat dari tangan kiri. Tangan kanan bisa salaman sama presiden, bisa ngambil makanan yang paling enak, bekerja dengan keras. Kamu tangan kiri kerjanya apa sih gitu ya? Gak bisa mengatakan demikian. Dan kita lihat tangan kanan yang menjabat tangan, berjabatan tangan dengan para pejabat dan sebagainya. Tapi tangan kiri yang dikasih jam tangan, betul nggak? Ya, Pendeta Siventong mengatakan demikian. Kamu tangan kanan, ada nggak yang tangan kanan pakai Rolex? Ya ada sih, tapi jarang. Kebanyakan pakai jam tangan itu di sebelah kiri gitu ya. Mau Rolex kek, mau apa kek. Padahal tangan kanan nggak bisa bilang, enak aja kamu nggak kerja, kamu nggak salaman, kamu nggak apa. Kok kamu yang pakai jam tangan mahal begitu? Enggak, masing-masing ada bagiannya. Nggak bisa ya. Dan kalau ketika kita sakit perut, kita nggak bisa bilang, perut ini yang sakit. Yang penting kepala saya nggak sakit. Nggak bisa. Ketika perut kita sakit, seluruh tubuh sakit. Ketika tangan kita sakit, seluruh sakit. Ketika kita sakit gigi, semua sakit. Seluruh badan kita sakit. Kita nggak bisa mengatakan, udahlah biarinlah, cuma perut ini nggak apa-apa lah, yang penting otak saya nggak sakit gitu ya. Nggak bisa, karena semua adalah satu. Nah, kemudian kita melihat bahwa di ayat 3, jangan melakukan sesuatu pun karena kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Misalnya di sini sekarang nggak ada paduan suara ya. Mungkin nanti kita berdoa berharap supaya setiap ibadah ada pujian, ada paduan suara, ada solo, ada trio ya yang boleh menyanyi memuji Tuhan. Nah, misalnya paduan suara. Terus waktu paduan suara baru 10 orang, dia lihat, kalau dilihat-lihat ya dari 10 orang kayaknya suara saya paling bagus deh. Suara saya paling hebat deh daripada yang 10 orang ini. Supaya paduan suaranya lebih bagus, nanti pas nyanyi, saya akan suara nyanyinya lebih kenceng. Karena saya sopran, saya pokoknya nyanyi lebih kenceng. Bagus gak paduan suara kalau ada satu orang nyanyi lebih bagus? Kecuali dia memang ditentukan untuk solo pas bagian ini. Tapi kalau gak ditentukan nyanyi sendiri lebih kenceng, itu gak bisa. Karena harus sama, harus harmonis di dalam satu paduan suara. Gak bisa, saya
pokoknya pengen nyanyi lebih bagus supaya orang-orang bisa lihat saya. Atau berdiri kemudian supaya orang-orang, paduan suara kan ada 10 orang. Orang-orang kan ngelihat 10 orang, supaya lihat saya, kita pakai pita bling bling bling, misalnya gitu ya. Supaya apa? Supaya orang lihat langsung, ish dia ya, cantik ya, atau pakai apa gitu. Nggak bisa, biasanya paduan suara itu pakai baju paduan suara, atau hitam-hitam, atau putih hitam. Kita nggak mencari posisi ya. Kita nggak ingin orang tertarik kepada kita, melihat kepada kita ya. Itu artinya kita ingin mencari posisi, kita ingin diakui, kita ingin supaya kita dilihat hebat, kita ingin mendapatkan pujian, kemuliaan, dan itu semua berasal dari hati, ya, dari hati yang menginginkan supaya saya melayani, saya rajin melayani, supaya apa? Semua orang memuji saya orang yang paling hebat melayani di MRI Pontianak ini. Enggak, saya melayani karena memang Tuhan sudah melayani saya terlebih dahulu. Maka saya juga mau melayani karena saya sudah mendapatkan anugerah yang begitu besar. Tapi kalau di dalam hati mau melayani, jadi diaken, jadi penatua, boleh enggak? Boleh. Alkitab bilang loh, boleh. Artinya apa? Dia menginginkan pekerjaan baik. Maksudnya apa? Boleh nggak orang di dalam pelayanan, misalnya Pak Edi bercita-cita jadi penatua? Boleh, bagus. Karena apa? Karena dia menginginkan pekerjaan yang baik, menjadi diaken. Diaken itu kerjaannya apa? Melayani pelayanan belas kasihan. Diaken itu pekerjaannya diaken, kalau perempuan namanya diakones ya. Itu pelayanan belas kasihan. Artinya apa? Oh, ada jemaat yang sakit, diperhatikan. Oh, ada jemaat yang bergumul, diperhatikan, dikunjungi, didoakan, dibantu, dan sebagainya. Kalau ada orang mau melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, boleh, nggak salah. Misalnya di dalam pemilihan diaken atau penatua atau pengurus misalnya, milih siapa? Kalau kita jelas bahwa saya rindu, saya mau melayani, dan saya mau dipakai Tuhan, dan saya mau berkorban, saya mau menyangkal diri. Tulis nama sendiri nggak apa-apa. Kan suka ada orang bilang, tulis nama sendiri ya. Kita pilih siapa ketuanya. Nggak taunya Andre tulis nama sendiri, misalnya gitu ya. Andre misalnya, tulis nama sendiri ya. Gitu. Kalau kita dengan motivasi yang sungguh-sungguh, kita mau melayani, kalau untuk satu menginginkan pekerjaan yang baik untuk boleh melayani Tuhan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita melayani dengan hati yang supaya dipuji orang, supaya kalau ditanya orang, kamu kerjaannya apa? Oh, saya ketua gereja, ketua pemuda, ketua apa? Ketua lansia juga nggak apa-apa, pokoknya ketua PA lansia, ketua apa begitu ya, supaya orang bisa tahu saya ini ketua. Apalagi misalnya sudah pensiun di pekerjaan, ketika di gereja, saya nggak boleh pensiun, dalam arti ikut patong, tapi dengan motivasi yang benar, bukan saya udah gak ada kerjaan nih, saya di gereja mau ngatur-ngatur dan sebagainya. Itu gak boleh ya, karena semua ada di dalam hati ya. Tuhan tahu isi hati kita ya. Dan kemudian kita lihat lagi ayat 3b, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati itu apa sih? Rendah hati itu artinya punya penilaian diri yang benar di hadapan Tuhan. Misalnya kalau dia gak pinter tapi kayaknya gayanya pinter banget gitu ya, sombong, berarti dia gak menilai diri dengan benar gitu ya. Tapi menilai diri yang benar karena kita tahu apa yang kita miliki semua adalah anugerah Tuhan. Kita bisa hidup anugerah Tuhan, kita bisa diselamatkan anugerah Tuhan, kita bisa bekerja anugerah Tuhan, kita bisa punya kesempatan anugerah Tuhan, semua anugerah Tuhan. Jadi kerendahan hati itu lahir dari mengerti anugerah Tuhan. Kalau kita mendapatkan keselamatan karena anugerah daripada Tuhan, jadi gak ada satu ruang pun untuk kita boleh sombong atau membanggakan diri. Ada satu lagu
bagus ya. Saya tiba-tiba lupa, diciptakan oleh seorang yang baru belum lama meninggal, seorang hamba Tuhan. Lagunya begini, bukan karena kebaikanku, bukan karena gitu ya. Dan referennya, semua karena anugerahnya diberikannya kepadaku. Itu lagu bagus sekali, lagu yang menggambarkan semua adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi kita manusia yang masih bisa berdosa. Ketika kita naik daun, ketika kita hebat, ketika kita berhasil, kita seringkali menyombongkan diri. Padahal semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ketika kita sadar itu anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita boleh bersyukur kepada Tuhan saja. Tidak ada satupun, tidak ada andil di dalam hidup kita yang membuat kita bisa demikian. Kita bersyukur kepada Tuhan dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan sedikit pun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita lanjutkan ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam dunia ini memang kita selalu memperhatikan diri sendiri. Apa-apa diri, self-center. Semuanya untuk diri. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ini artinya bukan, oh kalau gitu saya nggak peduli sama diri saya. Artinya saya mau makan kek, nggak makan kek, bergizi atau tidak bergizi, saya mau mandi, nggak mandi, saya mau tidur, nggak tidur, saya bodoh amat. Pokoknya saya nggak peduli pada diri saya. Bukan seperti itu. Tetapi bukan mengabaikan diri, bukan nggak peduli pada diri sendiri, pada kebutuhan sendiri, bukan. Tetapi menyangkal diri. Artinya hidup bukan cuma berpusat pada diri dan bersedia berkorban demi tubuh Kristus. Jadi bukan apa-apa diri. Pokoknya kalau nggak cuan saya nggak mau. Pelayanan di gereja, cuan nggak? Nggak cuan, saya nggak mau. Ini pelayanan kapin, wah ternyata harus bayar sendiri. Kalau ke Bengkayang, kalau ke Sungai Pinyu, kalau ke Singkawang, wah enggak deh, itu mah ngabis-ngabisin duit, saya enggak mau. Berarti berpusat pada diri ya. Dan kita lihat bagaimana di dalam gereja kita harus juga berkorban demi tubuh Kristus ya. Dan orang percaya adalah anggota satu tubuh. Kepentingan pribadi tunduk kepada kepala, yaitu Kristus. Ini baru saya baca ya di mana ya, di YouTube atau di koran atau apa, ada satu orang kerja di Malaysia mengumpulkan sekian miliar. Saya pikir dia bisa mengumpulkan sekian miliar dalam 2 tahun atau berapa. Ternyata lama, entah berapa tahun. Caranya bagaimana? Dia kerja jadi tukang atau jadi apa? Caranya orang Pakistan orang apa ya kayak India atau Pakistan, yaitu setiap hari dia hanya makan nasi dengan garam. Tapi waktu di video kasih lihat dia lagi makan timun, tapi nasinya nasi garam gitu. Makan nasi sama garam, kemudian makan yang paling murah lah ya. Dia kumpulkan semua uangnya supaya bisa dikirim ke kampungnya, bisa beli rumah dan sebagainya gitu ya. Ada orang seperti itu gitu ya. Maksudnya ini bukan artinya, wah saya nggak peduli pada diri saya. Padahal kita hidup di sini banyak dokter, ada dokter ya, kita ada perlu karbohidrat, kita perlu protein ya, kita perlu vitamin, mineral dan sebagainya. Jadi ketika tubuh kita nggak dijaga, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Jadi jangan ekstrim. Oh saya nggak peduli, pokoknya saya untuk ini aja, untuk pelayanan saya nggak peduli tubuh saya nggak peduli, nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya makan enggak, pokoknya yang penting pelayanan. Enggak, kita juga harus memperhatikan tubuh kita gitu ya. Artinya nggak boleh ekstrim gitu. Dan selanjutnya kita lihat di dalam Filipi yang tadi kita baca pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 11. Itu
dari pasal 2 ayat 1 sampai 4 menjadi pengantar, introduction untuk bagaimana dijelaskan mengenai kenosis, yaitu Tuhan Yesus yang mengosongkan diri. Jadi pendahuluannya di mana? Di bagian yang tadi kita baca, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Artinya apa? Artinya bahwa kerendahan hati orang Kristen bukan soal moral ya secara umum. Tetapi semua karena teladan daripada Kristus yang sudah menyerahkan dirinya, sudah mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kita. Jadi teladannya adalah Kristus. Sekali lagi yang saya bilang, efek air terjun atau dikasih modal, yaitu Tuhan sudah mati bagi kita, Tuhan sudah mengasihi kita, mengampuni kita, berkorban bagi kita, sehingga kita juga bisa mengikuti teladannya. Pasti nggak bisa persis seperti Tuhan Yesus, tapi kita bisa mengikuti teladannya karena Kristus sudah memberi teladan, bukan cuma memberi teladan, tapi dia memberikan hidupnya untuk kita. Jadi tanpa salib, nggak mungkin kita bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Tanpa salib nggak mungkin juga ada kesatuan ataupun persatuan, karena sebenarnya yang mengerjakan itu semua adalah Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kita. Maka di dalam hidup kita pengertian kita mengenai siapakah Allah yang kita percaya, yaitu pasti Allah Tritunggal dan juga Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kita. Itu satu pengertian dasar yang harus kita mengerti dengan sungguh-sungguh. Maka ketika kita mengalami pergumulan, kita boleh kembali lagi melihat salib dan kita boleh dikuatkan. Kemudian kita melihat bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bergereja, ya, apa sih yang membuat ribut satu dengan yang lain? Biasanya adalah karena ada perbedaan, menjadi alasan adanya konflik. Perbedaan tuh macam-macam. Contoh ya, saya ambil contoh yang gampang deh. Di GR Karawaci kami sering kali, setahun 2 kali, mengadakan KKR regional. Kami pergi ke Sumatera Utara, dulu kami pergi ke Nias, sekarang kami ganti ke Sulawesi Utara, ke Manado. Nah, berapa orang yang pergi? Pernah 90-an orang, hampir 100. Kemarin itu kami 40-an orang pergi. Dan kami tinggal di satu penginapan. Satu kamar berapa orang? 2, 3, 4 jarang ya sekarang. Dulu bisa ya. Dulu satu kamar, saya nggak tahu selusin kali pernah kejadian gitu ya. Bisa bayangkan. Kemudian satu grup biasanya satu mobil itu 5 orang. 4 orang atau paling banyak 5 orang, 4 orang lah ya. Dan kami pergi menyusuri sekolah-sekolah. Nah, kalau daerah yang panas, misalnya Nias, panas, Gersang gitu ya. Kita pergi ke sekolah, janjian daerah ini, kelompok ini daerah ini, kelompok ini daerah ini, kelompok ini daerah ini. Terus kita pergi. Temu sekolah, ini SD, turunkan 1 siapa lagi 1 siapa lagi ya. Nanti kemudian supir akan menjemput, tapi masalahnya nggak bisa lancar. Habis ini langsung jemput, ada kendala jalanan jelek, ada kendala sinyal nggak ada. Mungkin sekarang agak mending ya, dulu nggak ada sinyal. Jadi kadang-kadang begitu nggak ada sinyal, secara respon refleks kayak agak takut. Kenapa? Karena kita nggak bisa komunikasi. Tapi kemudian jalan dikit, orang penduduk bilang, situ Bu, Ibu diri dekat tepi sungai, di situ ada. Oh, saya jalan tepi sungai. Oh iya ada sinyal. Tapi kita keluar lagi, nggak ada lagi sinyal ya. Jadi kita udah janji, tunggu saya di sini. Tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ada yang miskomunikasi, ada yang lupa ya, ada yang miskomunikasi, nggak ngerti
ada yang lupa, ada yang sampai sore nggak dijemput-jemput. Daerahnya terpencil, sudah lapar, nggak ada yang jualan. Nggak ada yang jualan, oh ya saya beli Burger King, saya Grab Food aja. Nggak ada, pada waktu itu belum ada. Wah, dia berdoa sama Tuhan. Terus tiba-tiba ada guru bilang, ya sudahlah ibu mampirlah ke rumah kami. Terus dikasih nasi, dikasih babi, ya di Nias ada babi gitu ya, dikasih babi. Tapi keras sekali katanya. Tapi dia bersyukur karena udah lapar sekali. Terus dia makan. Belum dijemput-jemput, mungkin dijemputnya tuh sampai orang udah pulang ke base camp. Oh iya ya, ibu ini mana ya? Oh, bukannya kamu yang jemput? Bukan. Wah, panik. Akhirnya baru jemput gitu ya. Nah, coba kalau si ibu itu tidak dewasa, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kamu jahat, kamu ini, kamu nggak pikirkan saya, nggak ini. Ya saya ini ibu-ibu, udah tua, bukannya masih muda gitu ya. Tapi ya kita lihat misalnya ada kedewasaan. Oh ya, kita salah mengerti. Tadi saya ngomong begini, kamu nangkepnya begini, atau supirnya salah nangkep dan sebagainya. Oke, it's okay, nggak apa-apa ya. Yang udah lewat, udah gitu. Ya, beres. Saya mengampuni. Case close, kasus tutup gitu ya. Udah nggak ini. Coba kalau diperpanjang, nggak bisa. Saya mau lapor ke gembala. Kalau gembala nggak bereskan, saya mau lapor ke pendeta Siventong. Soal apa? Soal saya nggak dijemput di dalam KKR misalnya begitu ya. Itu contoh. Belum lagi yang suka mendengkur, ngorok. Ada yang bilang kalau bisa saya jangan sekamar sama dia. Ngoroknya bukan kenceng banget gitu ya. Jadi saya nggak bisa tidur kalau ada orang ngorok begitu ya. Tapi ya nggak bisa pilih. Kadang kita satu kamar dengan orang yang ngorok begitu ya. Dan apalagi dulu waktu itu emang nggak ada tempat penginapan lagi. Saya ingat ranjang ada 2, di bawah sana ada, di ranjang sana ada orang, di sana ada lagi orang, di sini ada orang, saya lupa ya, mungkin satu lusin. Tapi kamar itu di kemudian hari dipakai oleh Jokowi, Presiden Jokowi waktu datang ke Nias ya. Di kamar itu, saya udah duga pasti kamar itu. Tapi waktu kami datang, wah rame begitu ya. Terus apa yang kamar mandinya cuma 1. Terus bagaimana? Ya kalau kita mau pelayanan lebih pagi, kita berkorban lah, bangun lebih pagi. Jangan bilang, saya pelayanan jam 5:30, pokoknya jam 5 saya baru bangun. Atau saya pelayanan 6:30, jam 6 saya mandi ya. Semua dengerin ya, 12 orang, saya mandi duluan. Pokoknya 5:30, jam 6 saya mandi. Karena saya jam 6:30 mau jalan. Ya nggak bisa. Jadi bagaimana? Saya pernah 3:30, jam 3-an. Karena orangnya banyak begitu ya. Dan saya juga pelayanan pagi. Daripada ini, ya udah nggak apa-apa. Saya sudah siapkan kantong baju, kantong mandi. Pokoknya begitu alarm bunyi, saya langsung bangun, saya langsung ke kamar mandi supaya setelah itu yang lain-lain bisa bangun lebih lambat begitu ya. Bukannya maksudnya pokoknya saya mau jam segini, pokoknya enggak. Ya udah kalau kayak sebegitu kita bangun lebih pagi ya untuk supaya yang lain bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, biasanya ada yang marah, ada yang tersinggung. Marah, apa? Dia lama sekali khotbahnya. Saya udah tungguin dia. Dia lama sekali khotbah. Lama sekali. Khotbah apa dia itu? Wah, marah. Ada yang marah, ada yang saya mau pulang aja, Bu. Loh, baru datang, kok pulang? Iya, saya marah gitu. Jangan marah, jangan langsung pulang. Kamu udah jauh-jauh datang. Apa? Saya mau bantuin, dia nggak mau denger. Ya, kadang-kadang misalnya dia itu bos, biasa tukang ngatur ya, karena dia bos begitu. Hari itu misalnya di dalam KKR masih belum jelas ini bagaimana, ini kertas mau taruh di mana, ini kertas pujian berapa ribu mesti dibawa, ini apa-apa. Mungkin ditanya, ini gimana nih mau taruh di mana? Ntar aja, nggak tahu, saya nggak tahu. Dari tadi nggak tahu, apa semua nggak tahu, ini nggak beres. Karena biasanya dia rapi. Sekarang nggak rapi, saya nggak bisa terima. Udahlah, saya nggak tahan seperti ini. Ya perbedaan. Ada orang yang rapi sekali kerjaannya, well planned, ya bagus sekali. Ada yang cuek aja, ntar gimana baru kita pikirin, ya ada yang seperti itu. Ada yang bersih sekali, ada yang kamarnya berantakan, ada yang ini. Sehingga satu dengan yang lain nggak bisa saling menerima. Saya ingat pendeta Siventong mengatakan, rektornya dulu kumpulkan di seminari, yaitu bagaimana memasukkan kamar di seminari.
Bukan orang yang rapi dengan yang rapi, orang yang rajin dengan orang yang rajin, orang yang yang disamain gitu ya. Tapi kontras versus orang yang rektornya kemudian mengecek, oh ini orang rapi, jadi satu kamar sama orang yang jorok. Supaya orang jorok bergumul jadi rapi, orang rapi bergumul, mengampuni, menerima, sabar terhadap orang yang jorok, begitu ya. 1 semester itu bergumul, mungkin diperpanjang 1 tahun, mungkin perpanjang lagi gitu ya. Terus itu nggak gampang karena pergumulan setiap hari gitu. Nah di gereja kita macam-macam. Hari ini kita lagi sibuk ya semuanya untuk apa? Kapin, Singkawang, Kapin Bengkayang, Sungai Pinyu, dan Pontianak. Gentar. Berapa banyak orang yang bisa datang di bawah? Izin-izin bagaimana? Keuangan bagaimana? Gentar ya. Dalam keadaan gentar, ingat ya, kadang-kadang kita tensinya tinggi. Jadi kita udah gentar. Terus kemudian nanti ada yang bilang, gimana sih kamu kerja gak beres ini. Siapa yang gak beres? Kamu yang gak beres. Ya bisa ribut gitu ya. Tapi kita ingat, wah beda-beda. Ada yang gercep, udah kos di sana. Gak apa-apa. Memang Tuhan ya bisa pakai dia, orang yang wah dia udah di sana. Ada yang agak lambat, ada yang ya tiap orang maksudnya beda-beda. Jangan kata di gereja, anak kita aja beda. Punya 3 anak beda-beda kan? Di dalam keluarga beda-beda, apalagi di gereja ya. Di gereja. Jadi bagaimana Tuhan yang boleh menolong kita untuk boleh bersatu ya. Apakah saya melayani demi Kristus, demi Tuhan Yesus, atau untuk diri saya? Apakah saya melayani supaya orang lihat saya nih hebat? Atau kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang ownernya orang Kristen misalnya ya, dia pengen kalau karyawannya juga melayani misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya orang mau lamar kerja atau dia tahu karyawannya yaitu yang melayani, melamar kerja. Kamu ke gereja? Kamu orang Kristen? Iya. Ke gereja? Iya. Kamu melayanan apa? Nggak ada gitu. Tapi kalau kamu pelayanan apa? Guru sekolah minggu. Kamu pelayanan apa? KKR regional. Kamu pelayanan apa? Pembina remaja. Wah gitu ya. Jadi melayani untuk apa? Melayani misalnya, supaya saya bisa dilihat orang, saya bisa diterima kerja. Bukan itu gitu ya. Satu hari ada orang nggak ke gereja, maksudnya dia ibadah tapi belum member gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba dia datang kepada saya, Ibu, saya bisa nggak dapat surat yang mengatakan Ibu bikin surat bahwa saya ibadah tiap minggu di sini dan saya aktif gitu. Ya, apakah Bapak sudah melayani sudah member di sini? Belum. Terus siapa yang tahu dia datang tiap minggu atau enggak? Ya, saya juga nggak bisa lihat. Memang saya tahu dia orangnya itu. Kalau belum member, belum itu saya susah secara kekuatan hukum untuk nulis gitu bahwa dia ini gitu ya. Kenapa? Karena saya mau melamar kerja di sini gitu. Oh ya maaf nggak bisa gitu ya karena Bapak bukan member. Kalau Bapak member di sini saya akan mengatakan bahwa memang benar Bapak member di sini. Tapi kalau enggak terus saya bilang Bapak rajin ke sini, melayani sini, ya sulit saya bilang begitu ya. Nah seperti itu. Terus apakah saya bisa bersukacita ketika orang lain dipakai oleh Tuhan? Kalau kita suka menyanyi, sama-sama menyanyi ya. Tapi ada orang lain yang suaranya lebih bagus dari kita. Biasanya tuh iri hati itu bergerombol. Artinya dosanya itu bukan cuma satu, banyak gitu ya. Akan ada ini, dosa itu. Dan iri hati itu, kita iri hati kalau kita di dalam kesamaan. Kalau dia misalnya iri hati, misalnya saya menyanyi, ada orang yang lebih pandai menyanyi, saya mungkin akan iri hati gitu ya. Karena sama-sama. Tapi kalau misalnya saya suka nyanyi, dia suka main sepak bola, dia jago main sepak bola, saya nggak iri mungkin ya, karena nggak ada kesamaan misalnya seperti itu ya. Misalnya di dalam pelayanan di gereja, wah apakah saya senang kalau ada orang lain yang dipakai oleh Tuhan yang lebih dipakai, akhirnya lebih orang lebih mengenal dia gitu. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kita. Jadi Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4 kita belajar bahwa kesatuan gereja itu berakar pada Injil Kristus, bukan karena kepribadian.
Kerendahan hati adalah buah daripada anugerah, bukan daripada usaha kita secara moral. Dan kehidupan Kristen yang sejati adalah hidup berpusat pada Kristus, bukan diri. Jadi Injil bukan hanya menyelamatkan kita, tapi juga membentuk cara hidup kita bersama-sama di dalam gereja atau sebagai gereja. Tidak mudah, ada orang yang bilang saya nggak cocok di gereja ini, saya pindah ke gereja lain. Di gereja lain dia juga nggak cocok dengan gereja itu, dia pindah lagi ke gereja lain, nggak cocok. Pak Tong mengatakan nggak ada gereja yang sempurna. Ketika ada gereja yang sempurna, kamu masuk ke gereja itu, gereja yang sempurna, gereja itu jadi nggak sempurna, kata Pak Tong ya. Artinya kita sendiri adalah nggak sempurna. Nggak ada yang ketawa, berarti belum ada yang. Jadi gini, gereja nggak ada yang sempurna. Tapi kalau ada gereja yang sempurna, ini Pendeta Siventong ya, kalau ada gereja yang sempurna, ketika kita masuk ke dalam gereja sempurna itu, gereja itu jadi nggak sempurna. Karena apa? Karena kitanya yang tidak sempurna. Ada orang yang terus keliling-keliling cari gereja, nggak ada. Kalau yang ini pendetanya nggak ramah, pindah lagi ke gereja. Oh pengurusnya nggak ramah, pindah lagi. Aduh, apa sekolah minggunya kurang bagus, pindah lagi. Nggak ada gereja yang sempurna. Tapi gereja yang benar-benar adalah gereja yang mau bersatu, ada kesatuan sehati, sepikir, sejiwa. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Maka di dalam GRII kita terus berjuang untuk Injil. Kita berjuang untuk apa? Pak Tong mengatakan sibuk. Kita sibuk apa? Sibuk speak, sibuk jadi panitia, sibuk KKR regional, sibuk kapin. Ya, nggak sempat berantem gitu ya. Tapi atau juga bisa juga akhirnya berantem karena di dalam itu ya. Tapi kemudian kita bisa sadar, oh ini masalah apa nih? Kalau masalah dosa, ya kita harus bereskan. Tapi kalau masalah karakter, dia itu lemot, dia itu cepat, dia itu gesit, dia itu lambat, dia itu introvert, dia itu ekstrovert. Ya, kita harus sabar, kita harus saling mengasihi, memperhatikan dan sebagainya. Kalau dia diam, kita bilang kok dia sombong? Bukan sombong karena dia orangnya diam. Ya, dia sama orang pun nggak banyak ngomong. Ada orang yang begitu ketemu, halo gimana kabarnya, kamu dari mana? Oh kampung itu ya, saya pernah ke kampung itu. Wah dia ramah, ya dia memang introvert, dia ekstrovert gitu ya. Tapi ada orang diem, namamu siapa? Bian. Dari mana? Jakarta gitu misalnya. Kalau nggak ditanya lagi, ya dia diam aja. Misalnya contoh ini bukan ini ya, bukan sebenarnya, ini contoh misalnya. Terus ditanya lagi, orang tua di mana? Di Jakarta. Di Jakarta di mana? Baru ditanya-tanya baru gitu ya. Kalau nggak ditanya, nggak ada orang, kamu dari mana? Kamu ini, oh saya juga dari Jakarta. Jakartanya itu Jakarta Utara, Tanjung Priuk, tahu nggak Tanjung Priuk? Tanjung Priuk di dalam situ ada ini namanya ini. Nggak usah ditanya, dia udah jelaskan. Kenapa? Ekstrovert. Tiap orang beda-beda ya. Jadi gereja, gereja sekarang kita belum terlalu besar aja udah rupa-rupa. Udah banyak ya, udah banyak latar belakang. Tapi tidak menutup kemungkinan karena tidak menutup kemungkinan untuk kita boleh terus bersatu. Kenapa? Karena ada nasihat dalam Kristus, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan kita terus ada sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Semua karena pekerjaan daripada Kristus. Dan biarlah hidup kita juga boleh melihat kepada salib Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa Engkau sudah mengasihi kami, mengampuni kami, berkorban bagi kami, dan kami boleh mendapatkan keselamatan. Bukan hanya keselamatan kami di dalam gereja, juga ada persatuan. Karena pekerjaan daripada Allah Tritunggal, pekerjaan daripada Roh Kudus, pekerjaan daripada Allah Bapa, dan pekerjaan daripada Kristus. Tuhan tolong kami untuk supaya ada kesatuan di dalam gereja, ada keindahan, ada pertolongan daripada Tuhan. Dan orang luar boleh melihat bagaimana indahnya hidup di dalam Tuhan. Dan menarik banyak orang untuk boleh datang, juga boleh percaya kepada Tuhan. Berkati MRI Pontianak ini, meskipun masih kecil, Tuhan boleh terus tambahkan jemaat dan Tuhan tambahkan
pertumbuhan secara kuantitas dan kualitas. Dan khususnya ketika saat ini kami sedang berjuang untuk Kapin 4 kota, Tuhan kiranya yang boleh terus memberkati. Berkati setiap jemaat yang saat ini sedang berjuang, sedang bergumul, sedang bersedih, sedang bergembira, kiranya mereka boleh terus memandang kepada Kristus yang sudah mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.